menipis turun di kaki Gunung Semeru, dan di sebuah desa kecil bernama Madha, lahir seorang bayi yang tidak disambut gemuruh, tidak juga dirayakan dengan pesta, hanya sunyi yang terasa sakral, seolah alam sedang menahan napas. Malam sebelumnya, ibunya bermimpi cahaya keemasan turun dari langit, dan sebuah suara berbisik, "Anakmu akan membawa keadilan untuk seluruh tanah Jawa." Anehiyah. 3 hari setelah kelahiran itu, utusan Majapahit datang menembus hutan dan sungai, meminta bayi tersebut dibawa ke istana bukan sebagai pangeran, bukan pula sebagai titisan dewa, tapi sebagai pemimpin yang harus tumbuh dalam rahasia. Dari titik inilah pertanyaan besar muncul. Apakah Gajah Mada benar-benar lahir dari rakyat biasa? Atau sejak awal ia memang dipersiapkan oleh takdir? Dan jika benar lontar-lontar kuno menyimpan jejak asal-usul Nia, mengapa kisah ini jarang dibahas terang-terangan? Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar sejarah, melainkan warisan jiwa Nusantara yang bisa mengubah cara kita memandang Sumpah Palapa. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Kabut pagi menyelimuti kaki Gunung Semeru dengan lembut, seolah alam sedang menjaga sebuah rahasia. Di antara rimbun pepohonan dan aliran sungai yang dianggap suci, berdirilah sebuah desa kecil bernama Madha. Desa ini jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan, hidup dari ladang, hutan, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Di tempat sederhana inilah, sebuah peristiwa terjadi tanpa disaksikan banyak mata. Namun kelak gaungnya menggema ke seluruh penjuru Nusantara. Pasangan Brahmana, Empu Curat Harmayogi, dan istrinya, Patni Narirati, telah lama menetap di desa itu. Hidup mereka bersahaja, dipenuhi laku tapa dan pengabdian pada Dharma. Tahun-tahun berlalu, tanpa kehadiran seorang anak. Meski demikian, keduanya tak pernah mengeluh. Mereka percaya, setiap doa memiliki waktunya sendiri untuk dijawab. Setiap fajar, mereka menyatukan tangan, memohon bukan sekadar keturunan, melainkan penerus yang kelak membawa kebaikan bagi banyak orang. Pada suatu malam purnama, Patni Narirati mengalami mimpi yang tak pernah ia lupakan. Dalam mimpinya, cahaya keemasan turun dari langit, menyelubungi tubuhnya dengan kehangatan yang menenangkan. Sebuah suara terdengar lembut namun tegas, menyampaikan pesan tentang kelahiran seorang anak yang kelak memikul tanggung jawab besar. Ketika terbangun, ia merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kehidupan baru mulai hadir dalam rahimnya. Empu Curat Harmayogi tidak tergesa menafsirkan peristiwa itu. Dengan kebijaksanaan yang ia miliki, ia membawa istrinya ke Lemah Surat, tempat para resi membersihkan diri dan menajamkan batin. Di sana, seorang resi tua memandang Patni Nariratih lama, lalu mengangguk pelan. "Anak yang akan lahir ini," katanya, "bukan untuk jalan kemewahan, melainkan untuk jalan pengabdian. Ia akan hidup sebagai manusia, menapaki kerasnya dunia, dan diuji oleh pilihan-pilihan berat." Waktu berjalan tanpa tanda-tanda kegaduhan. Saat bayi itu lahir, tak ada petir, tak ada gempa, tak ada pertanda menakutkan. Hanya keheningan yang terasa penuh makna. Tangis pertamanya pecah singkat, lalu reda, seolah ia menerima dunia dengan ketenangan yang tak biasa. Bayi itu diberi nama Mada, sesuai dengan desa kelahirannya, sebagai pengingat bahwa ia berasal dari tanah yang sederhana. Hari-hari awal berlalu dalam kebahagiaan yang hening. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 3 hari setelah kelahiran, seorang tamu datang menembus kabut pagi. Ia bukan rakyat biasa. Dari cara berbicara dan sikapnya, jelas ia membawa amanat besar. Sang tamu menyampaikan bahwa istana telah menerima wangsit tentang lahirnya seorang anak yang kelak berperan penting bagi kerajaan. Permintaannya sederhana, namun berat. Bayi itu harus dibawa ke lingkungan istana untuk diasuh dalam pengawasan khusus. Permintaan itu mengguncang hati Empu Curat Harmayogi dan Patni Narirati. Melepaskan anak yang baru lahir terasa seperti merobek bagian jiwa mereka sendiri. Namun di balik kesedihan itu, ada keyakinan yang tak terucap. Mereka sadar, kehidupan anak ini tidak sepenuhnya milik mereka. Dengan doa yang bergetar, mereka merelakan, percaya bahwa pengorbanan ini adalah bagian dari jalan Dharma. Pagi itu, bayi Matha dibawa pergi dari desa kecilnya. Tidak ada tangisan panjang, hanya tatapan sunyi sang ibu dan lantunan mantra yang mengiringi langkah ke arah takdir. Di balik kabut Semeru, desa Mada kembali tenang, seakan tak pernah terjadi apa-apa.
Namun sesungguhnya, sebuah perjalanan besar telah dimulai. Perjalanan seorang anak desa menuju pusat sejarah. Tanpa ia sadari, tanpa dunia mengetahuinya, kereta kecil yang membawa bayi Madha bergerak perlahan meninggalkan kaki Gunung Semeru. Roda kayunya berderit halus, menyusuri jalan tanah, diapit hutan lebat, dan kabut yang belum sepenuhnya terangkat. Di dalam balutan kain sederhana, bayi itu terlelap tenang, seolah tak terusik oleh perubahan besar yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tak ada yang tahu, bahkan para pengawal kerajaan, bahwa perjalanan ini bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan awal dari pembentukan sebuah takdir panjang. Setibanya di lingkungan Majapahit, bayi Madha tidak langsung dibawa ke istana utama. Ia ditempatkan di sebuah kompleks sunyi di pinggir kota kerajaan, tempat para resi dan pengasuh pilihan tinggal. Tempat itu jauh dari gemerlap pendapa agung, dikelilingi teimen-teimen sederhana dan kolam air jernih. Disinilah bayi itu diasuh dalam keheningan, seolah dunia ingin memastikan ia tumbuh tanpa bayang-bayang kekuasaan sejak dini. Hari-hari berlalu dengan ritme yang tenang. Madha tumbuh seperti anak lain, belajar berjalan, berbicara, dan mengenal lingkungan sekitarnya. Namun para pengasuh mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya sering tampak tajam dan penuh perhatian. Ia jarang menangis tanpa sebab dan lebih suka memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Seakan sejak kecil, ia telah terbiasa mendengar lebih banyak daripada berbicara. Para resi yang mengawasi pertumbuhannya tidak pernah memperlakukannya sebagai anak istimewa. Ia tidak dimanjakan, tidak pula diberi keistimewaan. Setiap pagi, ia dibiasakan bangun sebelum matahari terbit. Duduk diam mendengarkan suara alam dan mengikuti laku sederhana yang diajarkan dengan lembut. Bagi mereka, ketenangan batin adalah fondasi utama sebelum pengetahuan dan kekuatan apapun diberikan. Seiring bertambahnya usia, Madha mulai dikenalkan pada latihan dasar. Bukan latihan senjata, melainkan latihan kesabaran. Ia diajari berjalan di atas batu licin di tepi kolam tanpa tergesa, menahan emosi ketika keinginannya tidak segera dipenuhi, dan menyelesaikan tugas kecil tanpa mengeluh. Dari hal-hal sederhana itu, ia belajar bahwa pengendalian diri adalah kekuatan yang sering tak terlihat. Di malam hari, Madha kerap terbangun dari tidurnya dan menatap langit melalui celah atap. Kadang, ia bertanya pada pengasuhnya tentang bintang-bintang, tentang asal suara angin, dan tentang arti mimpi. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar polos, namun mengandung rasa ingin tahu yang dalam. Para resi menjawab seperlunya, membiarkan sebagian misteri tetap menggantung, agar ia belajar mencari makna dengan caranya sendiri. Meski hidup dalam ketenangan, bayang-bayang masa lalu sesekali hadir. Dalam tidurnya, Madha sering memimpikan seorang perempuan berselendang putih yang berdiri di tepi sungai, dan seorang lelaki tua yang melantunkan doa dengan suara lirih. Ia tidak tahu siapa mereka, tetapi setiap kali terbangun, dadanya terasa hangat sekaligus kosong. Perasaan itu membekas, meski ia belum mampu memahaminya. Para penjaga istana yang mengetahui asal-usul Nia menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Bagi dunia luar, Madha hanyalah anak asuhan para resi, calon abdi yang kelak mungkin berguna bagi kerajaan. Namun bagi mereka yang memahami tanda-tanda, masa kecil Madha adalah masa persiapan. Ia sedang ditempa dalam sunyi, jauh dari sorak pujian dan tuntutan ambisi. Tahun-tahun awal itu berlalu tanpa gejolak. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada pengakuan. Hanya hari-hari sederhana yang membentuk wataknya perlahan. Dan di balik ketenangan itu, benih sesuatu yang lebih besar mulai berakar. Tanpa disadari, Madha, jalan yang ia tempuh semakin menjauh dari kehidupan biasa, mendekatkannya pada peran yang kelak akan mengubah arah sejarah. Waktu bergerak perlahan di lingkungan sunyi tempat Madha dibesarkan. Tahun demi tahun berlalu tanpa peristiwa yang mencolok. Namun perubahan terjadi di dalam dirinya. Tubuhnya tumbuh lebih cepat dari anak-anak seusianya, bukan karena kekuatan fisik semata, melainkan karena ketekunan dalam menjalani laku yang diajarkan para resi. Ia terbiasa bangun sebelum fajar, membersihkan halaman, dan duduk diam mendengarkan suara alam yang berganti dari malam ke pagi. Ketika Madha mulai memasuki usia kanak-kanak, pelajaran pun bertambah. Ia diajari membaca aksara Jawa kuna, mengenal bani-bani dasar bahasa Sanskerta, serta memahami kisah-kisah lama tentang raja, pertapa, dan rakyat kecil. Namun para resi tidak pernah menyebutkan nama besar atau kejayaan masa depan. Semua kisah disampaikan sebagai pelajaran tentang pilihan hidup, tentang akibat dari keserakahan, dan nilai dari kejujuran.
Mada menyerap semuanya dengan cara yang tenang. Ia tidak menonjolkan diri, tidak pula mencari perhatian. Bila diberi tugas, ia menyelesaikannya tanpa bertanya berlebihan. Bila ditegur, ia mendengarkan tanpa membantah. Sikap inilah yang membuat para pengasuh semakin berhati-hati. Mereka melihat benih kepemimpinan yang tumbuh tanpa disadari oleh pemiliknya. Suatu hari, Mada diajak mengikuti latihan bersama anak-anak lain yang kelak disiapkan menjadi abdi istana. Di sanalah ia pertama kali merasakan perbedaan perlakuan. Beberapa anak bangsawan memandangnya dengan sinis, mempertanyakan asal-usulnya yang tak jelas. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, namun Madha memilih diam. Ia tidak menjawab ejekan, tidak pula menghindar. Ia hanya fokus pada latihan yang ada di hadapannya. Dalam latihan itu, seorang guru meminta para murid berjalan menyeberangi balok kayu sempit di atas kolam. Banyak yang tergelincir karena tergesa atau gugup. Mada melangkah terakhir dengan napas teratur dan pandangan lurus ke depan. Ia menyeberang tanpa ragu. Gerakannya sederhana, tapi penuh kendali. Guru itu mengangguk pelan, menyadari bahwa ketenangan seringkali lebih kuat daripada keberanian yang meledak-ledak. Malam harinya, Mada duduk sendiri di sudut halaman. Ia menatap bulan yang menggantung di langit Majapahit. Dalam hatinya, muncul pertanyaan yang belum pernah ia ucapkan. Siapakah dirinya sebenarnya? Dan mengapa hidupnya terasa berbeda? Ia tidak punya jawaban, namun perasaan itu semakin kuat, seperti panggilan samar yang belum menemukan bentuk. Di sisi lain, jauh dari tempat Mada diasuh, para petinggi kerajaan mulai membicarakan masa depan. Wilayah Majapahit berkembang, tetapi gejolak kecil mulai terasa di beberapa daerah. Kerajaan membutuhkan generasi baru yang tidak hanya kuat, tetapi juga bersih pikirannya. Dalam pembicaraan rahasia itu, nama Mada mulai disebut bukan sebagai calon bangsawan, melainkan sebagai sosok yang layak diperhatikan. Para resi menerima isyarat itu dengan sikap hati-hati. Mereka tahu masa kanak-kanak Mada tidak akan berlangsung lama. Cepat atau lambat, ia akan ditarik lebih dekat ke pusat kekuasaan. Maka pelatihan batinnya diperkuat. Ia diajari menahan amarah, menerima ketidakadilan kecil tanpa membenci, dan memahami bahwa diam kadang lebih tajam daripada kata-kata. Di sela-sela pelatihan mimpi-mimpi lama kembali menghampiri. Mada melihat sungai di kaki gunung, suara doa yang lirih, dan wajah-wajah yang terasa akrab namun asing. Setiap kali terbangun, dadanya bergetar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia belum tahu bahwa mimpi-mimpi itu adalah jejak masa lalu yang perlahan memanggilnya. Hari-hari itu menjadi batas antara masa sunyi dan masa perubahan. Tanpa upacara, tanpa pengumuman, langkah Mada mulai diarahkan menuju jalur yang lebih besar. Ia masih seorang anak tanpa nama besar, tetapi roda takdir telah berputar. Dan dari balik ketenangan istana, sejarah mulai mengamati, menunggu saat yang tepat untuk menyingkap peran sejatinya. Lingkungan istana Majapahit mulai terasa berbeda bagi Mada. Ia tidak lagi hanya berada di kompleks sunyi para resi, tetapi perlahan diperkenalkan pada ruang-ruang yang lebih dekat dengan pusat kegiatan kerajaan. Lorong-lorong batu, halaman luas tempat prajurit berlatih, dan pendapa yang selalu dipenuhi bisik urusan negara menjadi pemandangan baru. Meski demikian, tidak ada upacara pengenalan, tidak ada nama yang diumumkan. Kehadirannya tetap berjalan dalam senyap, seolah ia hanya bayangan yang lewat di antara kesibukan istana. Di mata sebagian orang, Mada hanyalah anak asuhan resi dari lereng gunung. Namun bagi mereka yang jeli, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya melangkah dan memandang. Ia tidak silau oleh kemegahan, tidak pula tergoda untuk menonjolkan diri. Ketika melewati prajurit bersenjata lengkap, langkahnya tetap tenang. Ketika mendengar perdebatan para pejabat, ia tidak mencuri dengar berlebihan, namun menyimpan potengen-potengen makna dalam ingatannya. Para resi mulai menambahkan pelajaran yang lebih dalam. Mada diajari membaca tanda-tanda keadaan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui sikap manusia. Ia belajar membedakan senyum tulus dan senyum yang menyimpan kepentingan. Ia belajar bahwa kekuasaan seringkali berbicara pelan, namun dampaknya panjang. Pelajaran ini tidak disampaikan sebagai teori, melainkan melalui pengamatan sehari-hari di lingkungan istana. Pada suatu pagi, Mada diminta membantu di ruang arsip tua. Di sana tersimpan naskah-naskah lama, catatan peperangan, perjanjian, dan kisah roja-roja terdahulu. Tugasnya sederhana, membersihkan dan menyusun kembali gulungan lontar yang mulai rapuh. Namun, dari pekerjaan itu, ia melihat pola. Banyak kerajaan runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan
karena pertikaian dari dalam. Catatan itu tidak ia komentari, tetapi menempel kuat dalam benaknya. Di sela-sela tugasnya, Mada mulai merasakan jarak yang halus antara dirinya dan anak-anak bangsawan. Mereka sering berkumpul dengan penuh tawa, membicarakan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Mada tidak ikut masuk dalam lingkaran itu. Ia memilih berdiri di pinggir, mengamati. Ada rasa asing, namun bukan rasa rendah diri. Ia seolah memahami bahwa jalannya memang berbeda sejak awal. Beberapa bangsawan muda mulai melontarkan pertanyaan sinis. Siapa anak ini? Dan mengapa ia diberi akses ke pelatihan dan ruang yang sama? Bisik-bisik itu tidak pernah disampaikan langsung. Namun, Madha dapat merasakannya. Alih-alih membalas dengan kemarahan, ia memilih memperdalam latihan. Ia tahu, jawaban terbaik seringkali bukan kata-kata, melainkan sikap yang konsisten. Malam hari menjadi waktu Mada merenung. Dari beranda kecil tempatnya beristirahat, ia memandang lampu-lampu istana yang berkelip di kejauhan. Dalam ketenangan itu, muncul kesadaran samar bahwa hidupnya sedang diarahkan, meski ia belum tahu kemana. Ada tangan-tangan yang mengatur langkahnya, bukan untuk mengekang, tetapi untuk menyiapkan. Sementara itu, di ruang-ruang tertutup istana, para petinggi mulai mencatat perkembangan pemudi-pemuda yang dianggap potensial. Nama Mada disebut dengan hati-hati. Ia belum dipuji, belum pula diberi tanggung jawab besar. Ia hanya diamati. Bagi mereka, waktu adalah alat terbaik untuk menilai karakter seseorang. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin padat. Mada belajar menyeimbangkan ketenangan batin dengan tuntutan lingkungan yang kompleks. Ia mulai memahami bahwa berada dekat kekuasaan berarti siap menghadapi godaan, iri hati, dan kesalahpahaman. Semua itu diterimanya sebagai bagian dari proses, tanpa keluhan. Tanpa disadari Madha, fase sunyi dalam hidupnya mulai bergeser. Isyarat-isyarat kecil bermunculan, menandakan bahwa ia tidak akan selamanya berada di balik bayangan. Sejarah belum memanggil namanya dengan lantang, tetapi ia sudah berdiri di ambang pintu, menunggu saat ketika peran yang lebih besar tak bisa lagi ditunda. Pagi-pagi di Majapahit kini dimulai lebih cepat bagi Mada. Saat sebagian orang masih terlelap, ia sudah berada di halaman latihan yang basah oleh embun. Para resi mengubah ritme pendidikannya, bukan lagi sekadar pengamatan dan laku dasar, tetapi pelatihan yang menguji keteguhan batin. Ia diminta duduk berjam-jam dalam diam, merasakan tarikan napas, mendengar suara paling halus di sekelilingnya, dan mengenali gejolak pikirannya sendiri. Latihan itu tidak mudah. Kadang pikirannya melayang, kadang rasa lelah datang tanpa aba-aba. Namun para rasi tidak menegur dengan keras. Mereka hanya mengingatkan satu hal, bahwa pemimpin yang tidak mampu menguasai dirinya sendiri akan mudah dikuasai keadaan. Mada menyimpan kalimat itu dalam-dalam. Ia mulai memahami bahwa ketenangan bukan berarti pasrah, melainkan kesiapan menghadapi apapun. Selain latihan batin, ia juga dikenalkan pada gerak tubuh yang terukur. Bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk memahami keseimbangan. Setiap langkah harus selaras dengan napas. Setiap ayunan tangan harus memiliki tujuan. Dari latihan itu, Mada belajar bahwa tenaga yang dihamburkan tanpa arah hanya akan melemahkan diri sendiri. Sedikit demi sedikit, tubuh dan pikirannya mulai bergerak dalam satu irama. Di sela pelatihan, Mada sering diminta menemani resi senior mengunjungi sudut-sudut istana. Bukan untuk belajar tata upacara, tetapi untuk melihat bagaimana keputusan kecil bisa berdampak besar. Ia menyaksikan bagaimana satu perintah yang terlambat bisa membuat prajurit gelisah, atau bagaimana satu kata yang keliru bisa memicu salah paham. Semua itu diamatinya tanpa komentar, namun disimpan rapi sebagai pelajaran. Hubungannya dengan anak-anak bangsawan tetap berjarak. Beberapa mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Mereka mempertanyakan mengapa Mada diberi pelatihan yang sama, bahkan lebih mendalam. Mada memilih tidak menanggapi. Ia tidak merasa perlu membela diri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pembuktian sejati tidak datang dari perdebatan, tetapi dari konsistensi sikap. Pada suatu sore, seorang resi mengajaknya berjalan di tepi kolam tua di dalam kompleks istana. Di sana, resi itu bertanya pelan tentang apa yang Mada inginkan dalam hidup. Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. Ia belum pernah memikirkannya dengan jelas. Setelah merenung, ia menjawab sederhana bahwa ia ingin memahami dunia agar tidak menyakiti siapapun dengan keputusan yang salah.
Resi itu tersenyum tipis, seolah menemukan jawaban yang ia tunggu. Malam-malam Mada kembali diwarnai mimpi yang semakin jelas. Ia melihat jalan tanah di kaki gunung, mendengar suara sungai, dan merasakan kehangatan pelukan yang tak ia kenal. Mimpi itu tidak lagi sekadar bayangan, tetapi menghadirkan rasa rindu yang nyata. Ketika terbangun, ia menyadari bahwa masa lalunya, meski tersembunyi, terus memanggilnya untuk tidak melupakan asal-usulnya. Sementara itu, kabar dari luar istana mulai berdatangan. Beberapa wilayah menunjukkan tanda-tanda gelisah, dan kerajaan membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir jernih di tengah tekanan. Para petinggi mulai membicarakan perlunya generasi baru yang tidak terikat pada ambisi keluarga atau darah bangsawan. Dalam pembicaraan itu, pelatihan Madha disebut sebagai contoh pembentukan yang ideal. Para resi menyadari bahwa waktu persiapan hampir usai. Mereka menambah satu pelajaran terakhir, yaitu keberanian untuk memilih. Mada diajari bahwa tidak semua pilihan akan disukai banyak orang, namun kebenaran tetap harus dijaga. Pelajaran ini tidak diberikan dalam bentuk nasihat panjang, melainkan melalui situasi kecil yang memaksanya mengambil keputusan sendiri. Di akhir fase ini, Mada merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak merasa lebih hebat, tetapi lebih bertanggung jawab. Ia belum tahu peran apa yang menantinya, namun satu hal mulai jelas. Jalan hidupnya tidak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya. Isyarat telah diberikan, dan takdir perlahan bergerak mendekat, menunggu saat untuk menguji semua yang telah dipersiapkan. Perubahan suasana di lingkungan istana semakin terasa ketika Mada mulai dilibatkan dalam latihan bersama kelompok yang lebih luas. Kali ini ia tidak hanya berhadapan dengan para murid resi, tetapi juga dengan pemudi-pemuda dari keluarga bangsawan yang sejak kecil disiapkan menjadi perwira dan pejabat. Arena latihan menjadi ruang pertemuan berbagai latar, ambisi, dan rasa ingin diakui. Di tempat inilah ketegangan mulai tumbuh perlahan. Sejak hari pertama, Mada merasakan pandangan yang berbeda tertuju padanya. Beberapa tatapan tajam mengandung rasa ingin tahu, sementara yang lain jelas menunjukkan ketidaksukaan. Bisik-bisik terdengar di sela latihan, mempertanyakan asal-usul Nia dan haknya berada di tempat itu. Madha memilih tidak memedulikan. Ia berdiri sejajar dengan yang lain, mengikuti instruksi dan menjaga sikap tanpa berlebihan. Latihan fisik kali ini lebih keras. Bukan sekadar menguji kekuatan, tetapi juga ketahanan menghadapi tekanan. Dalam satu sesi, para peserta diminta berpasangan untuk latihan gerak dasar. Ketika giliran Mada tiba, seorang pemuda bangsawan mendekat dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Gerakannya cepat dan agresif, seolah ingin menunjukkan dominasi. Mada tidak membalas dengan emosi. Ia bertahan, menghindar, dan menunggu momen yang tepat. Satu gerakan terukur cukup membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang berbicara. Kejadian itu menyebar cepat. Sebagian menganggap Madha beruntung, sebagian lain mulai merasa terancam. Sejak saat itu, suasana latihan berubah. Tantangan tidak lagi disampaikan secara langsung, tetapi melalui sikap dingin, perintah yang sengaja dipersulit, dan tugas-tugas berat yang diberikan padanya. Semua itu diterima Mada tanpa protes. Ia memahami bahwa ujian sesungguhnya bukan pada tubuh, melainkan pada kemampuannya menjaga ketenangan. Di luar arena latihan, intrik kecil mulai muncul. Ada yang menyebarkan cerita bahwa Mada mendapat perlakuan khusus dari para resi. Ada pula yang meragukan kesetiaannya karena asal-usul Nia tidak jelas. Mada mendengar sebagian kabar itu, namun tidak menanggapinya. Ia memilih fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, yaitu sikap dan tindakannya sendiri. Suatu malam, seorang resi memanggil Mada untuk berbincang. Tanpa menyebut nama siapapun, sang resi menjelaskan bahwa jalan menuju tanggung jawab besar selalu diiringi ujian dari manusia. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka takut kehilangan tempat. Mada mendengarkan dengan saksama. Ia mulai memahami bahwa iri hati sering lahir dari ketidakpastian, dan tugasnya bukan melawan, melainkan tetap lurus. Hari-hari berikutnya, Mada justru semakin memperdalam latihan. Ia datang lebih awal dan pulang lebih akhir. Ketika diberi tugas yang berat, ia menyelesaikannya tanpa mengeluh. Sikap itu perlahan mengubah pandangan beberapa orang. Mereka yang awalnya sinis mulai diam-diam menghormati keteguhannya, meski tidak semua berani mengakuinya. Namun tekanan tidak berhenti. Dalam suatu kesempatan,
Mada sengaja ditempatkan pada posisi yang rawan disalahkan jika terjadi kegagalan. Ia menyadari maksud di balik keputusan itu. Alih-alih menghindar, ia menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Ketika tugas itu berhasil diselesaikan, tidak ada pujian yang ia terima, tetapi juga tidak ada alasan lagi untuk meremehkannya. Dari pengalaman itu, Mada belajar bahwa kepemimpinan tidak selalu dimulai dengan pengakuan, tetapi sering lahir dari kesanggupan menanggung beban tanpa sorotan. Ia mulai memahami wajah lain dari istana, tempat kekuasaan dan ego berjalan beriringan. Meski demikian, ia tidak goyah. Dalam diam, ia meneguhkan satu hal, jalan yang ia tempuh memang tidak mudah, tetapi justru di sanalah jati dirinya sedang dibentuk. Sedikit demi sedikit, oleh tekanan yang tidak semua orang sanggup bertahan. Perjalanan keluar istana menjadi titik balik bagi Madha. Ia tidak lagi berada di balik tembok batu dan aturan terjaga, tetapi menyusuri jalan tanah, pasar kecil, dan ladang yang terbentang luas. Perjalanan ini bukan hadiah, melainkan tugas sunyi yang diberikan oleh para resi dan petinggi istana. Madha diminta menyamar sebagai rakyat biasa, tanpa pengawal, tanpa nama, dan tanpa perlindungan apapun selain akal sehat dan ketenangan batin. Di desa-desa kecil yang ia singgahi, Mada mulai melihat wajah lain dari Majapahit. Ia tidur di lumbung padi bersama para petani, makan seadanya dari hasil kebun, dan ikut bekerja dari pagi hingga senja. Tangan yang biasa memegang naskah, kini mengangkat karung gabah. Kaki yang terbiasa berjalan di lantai batu istana, kini melangkah di tanah berlumpur. Dari situ, ia belajar bahwa kerja keras bukan sekadar kewajiban, melainkan cara bertahan hidup. Setiap malam, Mada mendengarkan cerita rakyat. Ada yang mengeluhkan pajak yang berat, ada yang bercerita tentang pejabat lokal yang berlaku sewenang-wenang, dan ada pula yang hanya ingin hidup tenang tanpa diganggu. Mada tidak menanggapi dengan janji. Ia hanya mendengar. Dari kebiasaan mendengar itu, ia menyadari bahwa penderitaan rakyat seringkali tidak terdengar sampai ke pusat kekuasaan. Bukan karena mereka tidak bersuara, tetapi karena tidak ada yang mau benar-benar mendengarkan. Di sebuah pelabuhan kecil, Madha menyaksikan kapal-kapal dagang datang dan pergi. Pedagang dari berbagai daerah saling tawar-menawar. Namun di balik kesibukan itu, tersimpan kegelisahan. Beberapa dari mereka takut dirampas oleh perompak. Yang lain khawatir dengan pungutan liar. Mada melihat bagaimana ketidakpastian merusak kepercayaan. Dari sana, ia memahami bahwa stabilitas bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan itu tidak selalu aman. Di satu tempat Mada hampir terlibat konflik karena disangka mata-mata. Ia tidak membela diri dengan kekerasan, melainkan dengan kejujuran dan sikap tenang. Ia membantu memperbaiki lumbung yang rusak dan ikut menjaga desa saat malam. Perlahan, kecurigaan mereda. Dari peristiwa itu, ia belajar bahwa kepercayaan tidak dibangun dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang konsisten. Dalam kesendirian perjalanan, Madha sering merenung. Ia menyadari betapa jauhnya jarak antara keputusan di istana dan dampaknya di lapangan. Satu kebijakan bisa berarti makan bagi sebagian orang dan kelaparan bagi yang lain. Kesadaran ini menimbulkan api baru dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat kekuasaan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat untuk memperbaiki keadaan. Ketika kembali ke Majapahit, wajah Mada tetap sama, tenang dan tidak banyak bicara. Namun di dalam dirinya ada perubahan besar. Ia membawa pulang bukan harta atau pujian, tetapi pemahaman tentang kehidupan yang sesungguhnya. Ia kini tahu bahwa memimpin berarti memikul beban yang tidak selalu terlihat, dan keputusan yang baik seringkali lahir dari keberanian untuk turun langsung. Para resi yang melihatnya kembali menyadari perubahan itu. Mereka tidak bertanya banyak, karena mereka tahu jawaban ada dalam sikapnya. Mada tidak lagi hanya murid atau calon abdi. Ia telah melihat dunia dari sisi yang berbeda, dan pandangannya tentang Majapahit menjadi lebih utuh. Perjalanan singkat itu menanamkan satu keyakinan yang kelak menentukan langkah-langkahnya, bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan terletak pada kesejahteraan rakyatnya, bukan pada kemegahan istananya. Kembalinya Mada ke Majapahit tidak disambut dengan upacara apapun. Ia masuk melalui gerbang samping, menyusuri lorong-lorong yang telah ia kenal sejak kecil. Namun langkahnya kini terasa berbeda. Pengalaman di luar istana meninggalkan jejak yang dalam. Ia tidak membawa laporan tertulis, tidak pula menyampaikan keluhan rakyat dengan suara lantang.
Semua itu tersimpan rapi dalam pikirannya, menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan melalui tindakan. Hari-hari berikutnya, Mada kembali ke rutinitas istana. Ia mengikuti latihan, menghadiri pelajaran, dan menjalankan tugas-tugas kecil seperti biasa. Namun para resi dan beberapa petinggi kerajaan mulai merasakan perubahan cara pandangnya. Dalam diskusi singkat, jawabannya tidak lagi berputar pada teori, tetapi langsung menyentuh dampak nyata. Ia berbicara tentang pasar yang sepi karena ketakutan, tentang petani yang kehilangan semangat karena kebijakan yang tidak dipahami. Ucapannya tenang, tanpa menyalahkan siapapun. Di ruang-ruang tertutup, nama Mada mulai muncul dalam percakapan yang lebih serius. Bukan sebagai anak asuhan resi, melainkan sebagai sosok yang telah melihat wajah Majapahit dari luar. Beberapa pejabat menganggap pandangannya terlalu sederhana, bahkan naif. Namun yang lain justru melihat ketajaman yang jarang dimiliki. Mada tidak terikat pada kepentingan keluarga atau kelompok. Ia berbicara berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan sendiri. Pada suatu kesempatan, Mada diminta menyertai pertemuan kecil, membahas persoalan logistik kerajaan. Ia tidak banyak bicara, hanya mendengarkan. Ketika diminta pendapat, ia menyampaikan satu kalimat singkat, bahwa gudang penuh tidak selalu berarti rakyat cukup, jika jalur distribusi tidak dijaga. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Beberapa orang tersadar bahwa persoalan besar sering tersembunyi dalam detail yang diabaikan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap dirinya, Mada tetap menjaga jarak dari ambisi. Ia tidak mencari kedekatan dengan pejabat tinggi, tidak pula membangun pengaruh secara sengaja. Ia lebih memilih berada di balik layar, mengamati arah pembicaraan, dan memahami watak orang-orang yang terlibat. Dari sikap itu, ia belajar bahwa kekuasaan seringkali bergerak melalui relasi, bukan aturan tertulis. Malam hari kembali menjadi waktu perenungan. Dari beranda kecil, Mada menatap langit Majapahit yang dipenuhi bintang. Ia teringat wajah-wajah rakyat yang ditemuinya, suara-suara yang didengarnya, dan harapan sederhana yang mereka simpan. Dalam hati, ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memandang dirinya sebagai penonton. Pengalaman itu telah mengikatnya pada tanggung jawab yang lebih besar, meski belum diucapkan secara resmi. Sementara itu, gejolak di beberapa wilayah mulai terasa. Laporan tentang ketidakpuasan dan ketegangan kecil datang silih berganti. Kerajaan membutuhkan orang-orang yang tidak hanya setia, tetapi juga memahami lapangan. Dalam situasi ini, Mada kembali dipanggil untuk tugas-tugas pengamatan, bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai mata dan telinga yang jujur. Tugas-tugas itu mempertemukannya dengan berbagai watak manusia. Ada pejabat yang tulus bekerja, ada pula yang menyembunyikan kepentingan pribadi. Mada mencatat semuanya, bukan di atas kertas, tetapi dalam ingatan. Ia mulai memahami bahwa konflik besar jarang muncul tiba-tiba. Biasanya, ia tumbuh dari masalah kecil yang diabaikan terlalu lama. Menjelang akhir fase ini, posisi Mada di istana berubah secara halus. Ia masih tanpa gelar dan tanpa pengumuman, tetapi kehadirannya mulai diperhitungkan. Ketika ia berbicara, orang-orang mendengar. Ketika ia diam, orang-orang menunggu. Tanpa ia sadari, masa pembentukan hampir selesai. Ia telah mengumpulkan cukup pengalaman, cukup pemahaman, dan cukup ketenangan untuk menghadapi tahap berikutnya. Sebuah tahap yang tidak lagi sekadar belajar, melainkan mengambil peran di tengah pusaran sejarah yang kian mendekat. Langit Majapahit tampak muram ketika kabar duka menyebar di lingkungan istana. Wafatnya penguasa membawa kesedihan sekaligus kegelisahan. Tanpa sosok pemersatu di puncak, arah kerajaan menjadi bahan perdebatan. Di pendapat-pendapat tertutup, para pejabat berkumpul, membicarakan siapa yang layak memimpin dan bagaimana menjaga kestabilan wilayah yang luas. Di saat seperti inilah, ketegangan kecil mudah berubah menjadi api besar. Mada berada di antara mereka, bukan sebagai penentu, melainkan sebagai pendengar. Ia menyaksikan perbedaan kepentingan muncul ke permukaan. Ada yang mengutamakan kekuatan militer, ada yang mendorong kompromi politik, dan ada pula yang sibuk mengamankan posisi masing-masing. Semua berbicara lantang, seolah waktu berpihak pada yang paling keras suaranya. Mada memilih diam, mengamati wajah-wajah yang berubah ketika kepentingan disebutkan. Di luar istana situasi tidak kalah rumit. Beberapa wilayah perbatasan mulai menunjukkan sikap ragu. Pedagang menahan pengiriman, kepala daerah menunggu arah yang jelas, dan prajurit di pos-pos jauh bertanya-tanya tentang kepemimpinan berikutnya. Kerajaan berada di persimpangan, dan setiap keputusan
akan berdampak luas. Ketidakpastian itu terasa hingga ke halaman latihan, tempat para prajurit berlatih dengan fokus yang terpecah. Dalam rapat kecil yang membahas keamanan, Mada diminta menyampaikan pandangannya. Ia tidak mengajukan nama, tidak pula menawarkan rencana besar. Ia hanya mengingatkan bahwa masa transisi adalah saat paling rawan, bukan karena musuh kuat, tetapi karena kepercayaan mudah runtuh. Ucapannya singkat, tanpa nada menggurui. Namun, beberapa kepala menoleh, menyadari kebenaran sederhana yang kerap terlewat. Hari-hari berikutnya, Mada semakin sering dilibatkan dalam pembahasan strategis, bukan karena kedudukannya, melainkan karena kemampuannya menjaga jarak dari kepentingan. Ia mengusulkan langkah-langkah kecil yang praktis, menjaga jalur distribusi, memastikan pesan sampai ke daerah, dan menenangkan prajurit dengan kejelasan tugas. Ia tidak memerintah, tetapi memberi arah dengan tenang. Di tengah situasi itu, muncul bisik-bisik tentang sosok Mada. Ada yang mempertanyakan mengapa pemuda tanpa garis keturunan raja bisa didengar suaranya. Ada pula yang melihatnya sebagai penyeimbang di tengah ambisi yang saling bertabrakan. Mada mendengar sebagian kabar itu, namun memilih fokus pada tanggung jawab yang ada. Ia sadar, perhatian berlebihan bisa menjadi beban jika tidak diimbangi dengan keteguhan. Suatu malam, Madha berjalan menyusuri pendapa yang sepi. Obor-obor menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai batu. Ia merenungkan jalan yang membawanya ke titik ini, dari desa sunyi hingga pusat kekuasaan, dari latihan dalam diam hingga diskusi penentu arah. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi sepenuhnya berada di balik bayangan. Situasi menuntut kehadiran, bukan hanya pengamatan. Keesokan harinya, dalam pertemuan yang lebih besar, perdebatan kembali memanas. Beberapa suara mulai kehilangan kendali. Saat itulah Mada berdiri dan meminta waktu bicara. Tidak ada nada tinggi, tidak ada retorika berlebihan. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama kerajaan bukan memenangkan perdebatan, melainkan menjaga keselamatan rakyat dan keutuhan wilayah. Keheningan menyelimuti ruangan. Untuk sesaat, ego mereda. Krisis itu belum berakhir, tetapi arah mulai terlihat. Keputusan-keputusan awal diambil dengan lebih hati-hati. Mada kembali ke posisinya, tidak menuntut peran resmi. Namun, sejak hari itu, perannya berubah. Ia bukan lagi sekadar murid atau pengamat. Suaranya telah masuk dalam pertimbangan. Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti Majapahit, langkah Mada menjadi semakin nyata, menandai awal dari fase ketika takdir dan tanggung jawab mulai bertemu secara terbuka. Pendapa Agung Majapahit dipenuhi suasana tegang yang sulit dijelaskan. Para pejabat tinggi, resi dan panglima berkumpul dalam satu ruang, membawa kegelisahan masing-masing. Krisis kepemimpinan belum sepenuhnya reda, dan arah kerajaan masih diperdebatkan. Di tengah riuh rendah suara, Mada duduk tenang. Ia tidak datang dengan niat menonjol, namun situasi seolah mendorongnya untuk melangkah lebih jauh dari biasanya. Pembahasan berputar tanpa titik temu. Ada yang mengusulkan langkah cepat dengan kekuatan senjata, ada pula yang memilih menunggu keadaan mereda. Setiap pendapat terdengar masuk akal, tetapi tidak ada yang menyentuh akar persoalan. Mada memperhatikan dengan saksama. Ia menyadari bahwa perdebatan ini bukan sekadar soal strategi, melainkan soal arah jiwa kerajaan. Tanpa arah yang jelas, Majapahit akan terpecah oleh kepentingan kecil. Saat suasana mulai memanas, Mada berdiri. Langkahnya mantap, suaranya tidak tinggi, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia tidak memulai dengan menyebutkan nama atau jabatan. Ia hanya menyampaikan kegelisahan yang dirasakan banyak orang, bahwa Majapahit membutuhkan tujuan bersama, bukan sekadar keputusan sementara. Kata-katanya sederhana, tetapi mengandung ketegasan yang membuat ruangan kembali hening. Mada kemudian mengucapkan sebuah ikrar. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan menikmati kenyamanan hidup selama Tonatana Nusantara masih tercerai. Ia tidak menyebut kemenangan pribadi, tidak pula menjanjikan kejayaan instan. Ikrar itu lahir dari kesadaran bahwa persatuan membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan tidak bisa ditunda atau dibagi-bagi. Beberapa wajah terkejut, sebagian lagi terdiam, mencoba mencerna makna dari kata-kata tersebut. Ikrar itu bukan tantangan, melainkan janji pada diri sendiri dan pada kerajaan. Mada menegaskan bahwa tujuan ini bukan demi nama, bukan demi kekuasaan, tetapi demi keselamatan dan keadilan bagi seluruh wilayah yang berada di bawah naungan Majapahit. Ia menyadari beratnya jalan yang dipilih, namun tidak ada keraguan dalam suaranya.
Keheningan yang menyusul terasa panjang, seolah semua yang hadir sedang menimbang ulang posisi masing-masing. Beberapa pejabat menganggap ikrar itu terlalu berani, bahkan mustahil. Mereka mempertanyakan kemampuan seorang pemuda tanpa garis keturunan raja untuk memikul beban sebesar itu. Namun, ada pula yang melihat ketulusan yang jarang ditemukan. Resi-resi tua saling bertukar pandang. Mereka memahami bahwa ikrar seperti ini tidak lahir dari ambisi sesaat, melainkan dari perjalanan panjang dan pengamatan yang dalam. Setelah ikrar itu diucapkan, perdebatan mereda. Tidak ada keputusan langsung, tidak pula penobatan. Namun, sesuatu telah berubah. Arah pembicaraan bergeser dari perebutan pengaruh menuju pembahasan langkah nyata. Para pejabat mulai menyadari bahwa tujuan besar membutuhkan satu komitmen yang jelas. Dan Madha telah menyatakan komitmennya tanpa syarat. Madha kembali duduk tanpa menunggu tanggapan. Ia tidak mencari tepuk tangan, tidak pula mengharapkan dukungan instan. Ia tahu, ikrar ini akan diuji oleh waktu dan keadaan. Namun di dalam dirinya, ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah mengikat hidupnya pada satu tujuan, dan itu memberinya kejelasan. Malam itu, Majapahit tidak berubah secara kasat mata. Istana tetap berdiri, prajurit tetap berjaga, dan rakyat tetap menjalani hidupnya. Namun di balik semua itu, sebuah sumpah telah diucapkan. Sumpah yang kelak dikenang sebagai titik balik. Bukan karena kata-kata Nia yang megah, tetapi karena keberanian untuk menanggung seluruh konsekuensinya. Dari saat itu perjalanan Madha tidak lagi bisa dipisahkan dari perjalanan Majapahit dan nasib Nusantara yang luas. Setelah ikrar besar itu diucapkan, suasana Majapahit tidak serti-merta, berubah menjadi gemuruh kemenangan. Justru sebaliknya, hari-hari berikutnya diisi dengan kerja sunyi dan keputusan-keputusan yang diambil tanpa sorotan. Madha tidak langsung memimpin pasukan atau mengumumkan rencana besar. Ia memilih memulai dari ruang yang jarang diperhatikan. Sebuah ruang kecil, tempat pita-pita lama disimpan, dan laporan-laporan dari berbagai daerah dikumpulkan. Di ruangan itu, Madha menghabiskan banyak waktu. Ia mempelajari jalur laut, muara sungai, pelabuhan, dan perlintasan darat yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Dari peta-peta itu, ia memahami bahwa kekuasaan tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah, melainkan oleh simpel-simpel penting yang menggerakkan kehidupan. Menguasai satu pelabuhan berarti mengamankan perdagangan. Menjaga satu muara sungai berarti melindungi aliran pangan bagi banyak daerah. Madha tidak bekerja sendiri. Ia mengumpulkan orang-orang dengan latar belakang berbeda. Ada juru bahasa yang memahami dialek-dilek daerah bekas pelaut yang hafal arus laut, dan resi yang terbiasa membaca tanda alam. Mereka tidak disebut sebagai dewan besar, tidak pula diberi gelar mencolok. Mereka hanya bekerja, menyatukan potongan informasi menjadi gambaran yang utuh. Langkah pertama yang dipilih Madha bukanlah pengiriman pasukan, melainkan utusan. Ia mengirim orang-orang yang memahami adat setempat, membawa pesan yang jelas dan sederhana. Majapahit tidak datang untuk merampas, tetapi untuk menata. Daerah yang bersedia bekerja sama akan tetap memimpin dirinya sendiri. Dengan satu syarat, keadilan bagi rakyat harus dijaga. Bagi sebagian wilayah, tawaran ini terdengar masuk akal. Mereka lelah dengan konflik kecil dan ingin stabilitas. Namun tidak semua menyambut dengan tangan terbuka. Beberapa penguasa lokal merasa harga dirinya terancam. Mereka menafsirkan ajakan itu sebagai bentuk penaklukan halus. Madha mencatat reaksi ini dengan tenang. Ia tidak memaksa, tidak pula tergesa. Ia tahu, waktu seringkali menjadi sekutu terbaik bagi keputusan yang tepat. Di saat yang sama, Madha memperhatikan kondisi rakyat di wilayah-wilayah tersebut. Ia meminta laporan tentang bagaimana para penguasa memperlakukan warganya. Jika ditemukan penindasan atau pemerasan, Madha menganggap itu sebagai persoalan yang tidak bisa ditunda. Baginya, Majapahit tidak boleh hadir sebagai kekuatan kosong. Setiap langkah harus memiliki alasan moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Strategi ini perlahan menunjukkan hasil. Beberapa daerah yang awalnya ragu mulai membuka diri. Mereka melihat bahwa Majapahit tidak datang dengan ancaman, tetapi dengan keteraturan. Perdagangan mulai bergerak lebih aman, jalur laut lebih terjaga, dan kepercayaan tumbuh. Rakyat biasa, yang sebelumnya tidak peduli dengan politik kerajaan, mulai merasakan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di istana, sebagian pejabat masih meragukan pendekatan ini. Mereka terbiasa dengan kemenangan cepat melalui kekuatan senjata. Namun,
Mada tetap pada pendiriannya. Ia percaya bahwa persatuan yang dipaksakan hanya akan melahirkan perlawanan baru. Persatuan yang tumbuh dari kepentingan bersama akan lebih bertahan lama. Hari-hari Mada dipenuhi pertemuan kecil, pembacaan laporan, dan penyesuaian rencana. Ia jarang terlihat di Pendapa Agung, lebih sering berada di balik layar. Tidak ada pidato besar, tidak ada perayaan, namun roda Majapahit mulai bergerak dengan arah yang lebih jelas. Pada tahap ini, Madha semakin menyadari beratnya sumpah yang ia ucapkan. Setiap keputusan membawa konsekuensi, setiap kesalahan bisa merusak kepercayaan yang telah dibangun. Namun, ia tidak goyah. Ia memilih berjalan pelan, memastikan setiap langkah berpijak pada pemahaman yang utuh. Tanpa banyak disadari orang, inilah fondasi yang kelak membuat Majapahit tidak hanya besar, tetapi juga dihormati. Keberhasilan langkah-langkah awal itu membawa dampak yang tidak semuanya menyenangkan. Ketika jalur perdagangan mulai aman dan kepercayaan rakyat meningkat, sebagian orang di dalam istana justru merasa terancam. Mereka yang selama ini diuntungkan oleh kekacauan kecil, pungutan tersembunyi, dan keputusan yang kabur mulai kehilangan ruang gerak. Perubahan yang digerakkan Mada, meski tenang, perlahan mengikis kepentingan lama yang telah mengakar. Bisik-bisik kembali beredar, kali ini lebih terarah dan lebih berbahaya. Bukan lagi mempertanyakan asal-usul Mada, melainkan meragukan niatnya. Ada yang menyebutnya terlalu mengendalikan, ada pula yang menuduhnya membangun kekuatan pribadi di balik nama persatuan. Isu-isu itu disebarkan dengan hati-hati, diselipkan dalam percakapan santai dan laporan yang dipelintir. Mada tidak langsung menanggapi. Ia tahu, tuduhan yang dibalas dengan emosi hanya akan memperkuat kecurigaan. Gangguan mulai terasa dalam pekerjaan sehari-hari. Beberapa laporan dari daerah datang terlambat atau tidak lengkap. Utusan yang seharusnya kembali tepat waktu tidak kunjung tiba. Ada pula perintah yang sampai ke wilayah dengan isi yang berubah. Mada segera menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ada tangan-tangan yang sengaja mengaburkan alur, berharap kebijakan yang sedang berjalan kehilangan kepercayaan. Alih-alih bertindak terbuka, Mada memilih bergerak diam. Ia membentuk lingkar kecil orang-orang yang ia percaya, bukan karena jabatan, melainkan karena rekam jejak. Mereka diminta memeriksa ulang laporan, membandingkan sumber, dan mengamati siapa saja yang diuntungkan dari kekacauan ini. Tidak ada penangkapan, tidak ada pengumuman, semua dilakukan dengan tenang, seolah tidak ada yang sedang terjadi. Hasil pengamatan itu mengarah pada kenyataan yang pahit. Pengkhianatan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam tubuh kerajaan sendiri. Beberapa pejabat tinggi terbukti bermain dua kaki, menjalin komunikasi dengan penguasa daerah yang tidak puas. Mereka bersepakat memperlambat kebijakan pusat, berharap keadaan memburuk dan kepercayaan pada Mada runtuh dengan sendirinya. Mada memanggil mereka satu persatu, tanpa sidang besar, tanpa pengawalan mencolok. Percakapan dilakukan tertutup, dengan nada datar. Ia memberi kesempatan menjelaskan, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk melihat sikap. Sebagian mencoba membela diri, sebagian memilih diam. Dari sana, Mada memahami satu hal penting. Pengkhianatan seringkali lahir bukan dari kebencian, tetapi dari ketakutan kehilangan pengaruh. Keputusan yang diambil tidak ringan. Madha tidak memilih jalan kekerasan. Ia mencopot beberapa orang dari posisi strategis dan memindahkan mereka ke tugas yang tidak memberi ruang untuk merusak. Sebagian lainnya diasingkan secara halus, dikirim ke wilayah jauh dengan alasan penugasan. Langkah ini mengundang pro dan kontra, namun Madha tetap teguh. Baginya, menjaga kestabilan lebih penting daripada melampiaskan amarah. Namun ia juga sadar, masalah ini belum sepenuhnya selesai. Orang-orang yang merasa tersingkir tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan menunggu, bersembunyi, dan kembali dengan cara yang lebih kasar. Mada mulai menyiapkan lapisan perlindungan lain, bukan hanya di istana, tetapi di wilayah-wilayah penting. Ia memperkuat jalur informasi yang jujur, memastikan kabar dari rakyat bisa sampai tanpa disaring kepentingan. Di tengah semua itu, Mada merasakan beban sumpahnya semakin nyata. Persatuan bukan hanya tentang menghadapi musuh di luar, tetapi juga tentang menertibkan diri sendiri. Ia belajar bahwa menjaga keadilan berarti siap berdiri sendirian di saat tertentu. Dan pada titik ini, ia tahu satu hal dengan pasti. Ujian terbesar belum datang dari medan perang, melainkan dari ruang-ruang sunyi, tempat ambisi manusia bersembunyi, menunggu kesempatan untuk kembali menantang arah yang telah ditetapkan.
Masa-masa setelah penertiban di dalam istana terasa lebih tenang di permukaan. Namun, Mada tahu ketenangan itu rapuh. Ia tidak menganggap apa yang telah dilakukan sebagai kemenangan. Baginya, ini hanyalah jeda sebelum ujian berikutnya. Orang-orang yang dipindahkan atau disingkirkan tidak semuanya menerima keputusan dengan lapang dada. Sebagian pergi membawa dendam. Sebagian lain memilih diam sambil menunggu kesempatan. Mada memilih tidak larut dalam kecurigaan. Ia kembali menata pekerjaan sehari-hari dengan ketelitian yang lebih tinggi. Setiap kebijakan yang keluar dari pusat, ia pastikan memiliki jalur pengawasan yang jelas. Ia memperkuat hubungan dengan pemimpin daerah yang terbukti adil terhadap rakyatnya. Kepada mereka Madha memberi kepercayaan lebih besar, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai tanggung jawab bersama menjaga keseimbangan. Di beberapa wilayah, hasil dari pendekatan ini mulai terlihat nyata. Pajak yang semula memberatkan ditata ulang. Jalur perdagangan kembali hidup tanpa rasa takut. Rakyat mulai merasakan perubahan kecil namun konsisten. Tidak ada perayaan besar, tetapi senyum mulai muncul di pasar-pasar dan pelabuhan. Bagi Madha, itulah tanda bahwa arah yang diambil tidak keliru. Namun setiap dampak positif selalu mengundang reaksi berlawanan. Dari wilayah jauh, kabar tentang kelompok-kelompok yang tidak puas mulai terdengar. Mereka bukan kerajaan besar, tetapi cukup berpengaruh untuk mengganggu kestabilan. Beberapa di antaranya dipimpin oleh orang-orang yang pernah memiliki posisi di dalam lingkar kekuasaan. Mada memahami, penanganan mereka tidak bisa dilakukan dengan cara lama. Ia kembali mengirim utusan, kali ini dengan pesan yang lebih tegas, namun tetap terbuka. Ajakan untuk berdialog disampaikan lebih dulu. Bagi Mada, perang adalah pilihan terakhir, bukan jalan utama. Ia percaya bahwa sebagian konflik lahir dari rasa diabaikan, bukan dari keinginan menghancurkan. Namun, ia juga menyiapkan langkah jika ajakan itu ditolak. Di tengah persiapan itu, Madha mengambil waktu untuk merenung. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil membawa dampak pada banyak orang. Tidak semua akan setuju, dan tidak semua bisa diselamatkan dari rasa sakit. Kesadaran ini tidak membuatnya ragu, tetapi membuatnya lebih berhati-hati. Ia tahu, kekuasaan yang dijalankan tanpa kesadaran akan mudah berubah menjadi tirani. Malam hari, Mada sering mengingat kembali perjalanan hidupnya. Dari desa sunyi di kaki gunung, hingga ruang-ruang penting kerajaan. Ia teringat wajah orang tua yang pernah muncul dalam mimpinya, suara doa yang samar, dan rasa hangat yang tak pernah benar-benar hilang. Semua itu menjadi pengingat bahwa ia tidak berdiri sendirian. Ada nilai-nilai yang ia bawa sejak awal, nilai yang tidak boleh dikorbankan oleh keadaan apapun. Keputusan besar kemudian diambil. Mada menyusun langkah lanjutan yang tidak hanya berfokus pada wilayah bermasalah, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan di daerah yang telah setia. Ia mengirim orang-orang terbaik untuk memastikan keadilan benar-benar dijalankan, bukan hanya tertulis di perintah. Ia ingin memastikan bahwa persatuan yang dibangun tidak rapuh oleh kesalahan kecil yang diabaikan. Di istana, sebagian pejabat mulai memahami pola kerja Madha. Ia bukan pemimpin yang tergesa, tetapi juga bukan penunda. Setiap langkahnya terukur, setiap keputusannya memiliki alasan yang jelas. Meski tidak selalu populer, konsistensi itu perlahan menumbuhkan rasa hormat, bahkan dari mereka yang awalnya menentang. Episode ini menandai perubahan penting dalam perjalanan Madha. Ia tidak lagi sekadar menghadapi intrik atau menata strategi. Ia mulai memetik konsekuensi dari sumpah yang pernah diucapkannya. Jalan di depan masih panjang dan penuh risiko. Namun satu hal telah menjadi jelas. Pengabdian sejati bukan tentang menghindari konflik, melainkan tentang keberanian menanggung akibat demi menjaga arah yang diyakini benar. Kabar tentang gejolak di wilayah timur akhirnya tiba di Majapahit dengan nada yang tidak bisa lagi diabaikan. Daerah Sadeng dan Keta yang selama ini berada dalam pengaruh Majapahit mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan terbuka. Laporan menyebutkan adanya serangan terhadap jalur dagang, pembakaran lumbung, dan penyebaran kabar palsu yang menyudutkan pusat kerajaan. Mada membaca laporan itu dengan wajah tenang, namun ia tahu, situasi ini berbeda dari gangguan sebelumnya. Yang paling mengusik bukanlah kekuatan pemberontak, melainkan pola gerak mereka. Serangan dilakukan teratur, seolah dipandu oleh pemahaman mendalam tentang sistem Majapahit. Dari sana, Mada menyimpulkan bahwa benih pengkhianatan lama belum sepenuhnya mati. Orang-orang yang dulu disingkirkan rupanya telah membangun jaringan baru
di luar jangkauan istana. Mereka tidak lagi bergerak sebagai pejabat, tetapi sebagai penghasut yang memanfaatkan kekecewaan rakyat. Mada tidak langsung mengumumkan tindakan balasan. Ia mengumpulkan orang-orang kepercayaannya dalam pertemuan kecil. Tidak ada teriakan, tidak ada sumpah serapah. Ia hanya menyampaikan satu tujuan, yaitu memulihkan kepercayaan rakyat tanpa menambah luka yang tidak perlu. Baginya, pemberontakan ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi soal hati yang mulai ragu terhadap niat Majapahit. Langkah pertama yang diambil bukanlah pengiriman pasukan besar, melainkan pengiriman pengamat. Mada ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari laporan yang kembali, ia mengetahui bahwa banyak rakyat di Sadeng dan Keta sebenarnya tidak mendukung pemberontakan. Mereka hanya takut kehilangan perlindungan, takut kelaparan, dan takut diseret dalam konflik yang tidak mereka pahami. Fakta ini memperjelas arah langkah Mada. Dalam rapat istana, beberapa pejabat mendorong tindakan keras untuk memberi efek jera. Mada mendengarkan, lalu menyampaikan pandangannya dengan tenang. Ia mengatakan bahwa kemenangan yang diraih dengan menakut-nakuti rakyat hanya akan melahirkan perlawanan baru di kemudian hari. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak semua setuju, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal logikanya. Keputusan akhirnya diambil. Madha akan turun langsung ke wilayah konflik, bukan sebagai penakluk yang membawa ancaman, tetapi sebagai wakil kerajaan yang ingin mendengar. Keputusan ini mengundang kekhawatiran. Risiko besar menanti, dan keselamatan Madha dipertaruhkan. Namun ia tidak bergeming. Baginya, pemimpin yang bersembunyi di balik pasukan tidak akan pernah memahami akar masalah. Perjalanan ke wilayah timur dimulai dengan pasukan terbatas. Di setiap desa yang disinggahi, Mada meminta pertemuan terbuka. Ia tidak berpidato panjang. Ia mendengarkan keluhan, mengakui kesalahan yang mungkin terjadi, dan menjelaskan maksud kebijakan Majapahit dengan bahasa sederhana. Perlahan, ketegangan mereda. Rakyat mulai melihat bahwa pusat kerajaan tidak tuli terhadap penderitaan mereka. Di sisi lain, para pemimpin pemberontak mulai merasa terdesak. Tanpa dukungan rakyat, kekuatan mereka melemah. Beberapa mencoba menyerang secara terbuka, namun langkah mereka mudah terbaca. Mada tetap menahan pasukan dari serangan membabi buta. Ia menunggu saat yang tepat, memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak salah sasaran. Konfrontasi akhirnya terjadi di wilayah yang telah dipersiapkan. Pasukan Majapahit bergerak cepat dan terukur. Pemberontakan dapat dipatahkan tanpa menghancurkan desa-desa sekitar. Para pemimpin utama ditangkap, bukan dibunuh. Mada memerintahkan agar mereka diadili secara terbuka, memberi kesempatan membela diri. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, namun sekaligus menunjukkan bahwa Majapahit memilih keadilan di atas pembalasan. Setelah konflik mereda, Mada tidak segera kembali ke istana. Ia tinggal beberapa waktu, memastikan pemulihan berjalan dan rasa aman benar-benar kembali. Episode ini menjadi penanda penting. Persatuan tidak dijaga dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian menghadapi masalah secara langsung. Dan bagi Madha, inilah salah satu harga dari sumpah yang pernah ia ucapkan. Harga yang harus dibayar dengan kehadiran, kesabaran, dan tanggung jawab penuh. Kemenangan di wilayah Sadeng dan Keta tidak disambut dengan sorak-sorai. Tidak ada arak-arakan, tidak ada perayaan besar. Mada justru memilih berjalan di antara desa-desa yang sebelumnya dilanda ketakutan. Ia ingin memastikan bahwa yang kembali bukan hanya ketertiban, tetapi juga rasa aman. Prajurit diperintahkan menjaga jarak dari rumah-rumah warga, dan bantuan pangan disalurkan lebih dulu sebelum penataan ulang dilakukan. Di Balai Desa Madha mengadakan pertemuan terbuka. Ia duduk sejajar dengan para tetua, mendengarkan satu persatu keluhan yang selama ini terpendam. Ada cerita tentang lumbung yang terbakar, tentang pajak ganda yang dipungut oleh orang-orang yang mengatasnamakan pemberontak, dan tentang keluarga yang terpisah karena fitnah. Madha tidak menyela. Ia mencatat, mengingat, dan menjanjikan satu hal yang bisa ia pastikan, bahwa kesalahan akan ditangani tanpa menambah penderitaan baru. Proses pemulihan dimulai dari hal-hal kecil. Jalur dagang dibuka kembali dengan pengawalan terbatas. Lumbung desa diperbaiki bersama, prajurit dan warga bekerja berdampingan. Para pemimpin lokal yang terbukti adil diberi kepercayaan untuk memimpin pemulihan. Bagi Mada, inilah ujian sesungguhnya dari kemenangan. Menang dalam pertempuran hanya membutuhkan strategi. Memulihkan kepercayaan membutuhkan ketulusan dan waktu. Di sisi lain,
Para pemimpin pemberontak yang ditangkap dihadapkan pada pengadilan terbuka. Mada memastikan prosesnya transparan. Mereka diberi kesempatan berbicara, menjelaskan motif, dan mempertanggungjawabkan tindakan. Sebagian dihukum pengasingan, sebagian diwajibkan kerja pemulihan. Keputusan itu menuai perdebatan. Namun Mada berdiri teguh. Ia tidak ingin darah baru menambah luka lama. Ketika keadaan mulai stabil, Mada menerima laporan dari berbagai wilayah lain. Kabar baik menyebar lebih cepat daripada kabar buruk. Daerah-daerah yang semula ragu mulai mengirim utusan, bukan untuk menyatakan tunduk, tetapi untuk berdialog. Mereka ingin memastikan bahwa pendekatan Majapahit benar-benar berubah. Mada menyambut langkah itu dengan hati-hati. Ia tahu, kepercayaan yang datang terlalu cepat bisa runtuh jika tidak dijaga. Dalam perjalanan kembali ke pusat kerajaan, Mada merenung. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil membentuk pola baru dalam hubungan antar wilayah. Majapahit tidak lagi dipandang semata sebagai kekuatan penakluk, tetapi sebagai penata yang tegas sekaligus mendengar. Kesadaran ini membuat beban di pundaknya terasa semakin berat, namun juga semakin jelas arah yang harus ditempuh. Setibanya di istana, Mada melaporkan hasil pemulihan dengan singkat. Ia tidak membesar-besarkan keberhasilan, tidak pula menutupi kekurangan. Ia menyampaikan apa adanya, termasuk kesalahan yang masih perlu diperbaiki. Sikap itu mengejutkan sebagian pejabat, namun memberi kejelasan bagi yang lain. Kerajaan mulai memahami bahwa stabilitas jangka panjang tidak bisa dibangun dengan kepura-puraan. Hari-hari berikutnya, Mada fokus menata sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Jalur laporan diperpendek, pengawasan diperkuat, dan pemimpin daerah dievaluasi secara berkala. Ia mendorong kebijakan yang memungkinkan rakyat menyampaikan keluhan tanpa takut. Semua dilakukan tanpa gembar-gembor, namun dampaknya terasa perlahan. Episode ini menandai peralihan penting. Dari krisis menuju pemulihan, dari penindakan menuju penataan. Mada tidak mengklaim keberhasilan, tetapi ia memastikan pelajaran tidak dilupakan. Ia memahami bahwa persatuan bukanlah keadaan yang sekali tercapai lalu selesai. Ia adalah proses yang harus dijaga setiap hari. Dengan keputusan yang adil, sikap yang terbuka, dan keberanian untuk memperbaiki diri. Bayang-bayang kejayaan mulai menyelimuti Majapahit setelah rangkaian pemulihan berjalan. Jalur dagang kembali ramai, upeti mengalir teratur, dan wilayah-wilayah yang sempat ragu kini memilih bekerja sama. Di pusat kerajaan, rasa lega bercampur bangga terasa di antara para pejabat. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah peristiwa besar sedang disiapkan. Bukan oleh niat buruk, melainkan oleh harapan akan persatuan yang lebih erat. Raja muda Majapahit merencanakan sebuah ikatan pernikahan politik dengan kerajaan di barat. Tujuannya sederhana namun mulia, mempererat hubungan dua kekuatan besar agar tidak lagi terpisah oleh kecurigaan lama. Rencana ini disambut baik oleh banyak pihak. Mereka melihatnya sebagai simbol kedewasaan Majapahit, sebuah langkah damai setelah masa-masa penuh gejolak. Mada mengetahui rencana itu dan memandangnya sebagai kesempatan, namun juga sebagai ujian kepekaan. Persiapan dilakukan dengan saksama. Utusan dikirim, tata upacara disusun, dan lokasi penyambutan ditentukan. Dalam proses itu, terjadi perbedaan tafsir yang halus namun berbahaya. Sebagian pihak memandang pernikahan sebagai persekutuan setara, sementara yang lain menafsirkannya sebagai pengakuan kedaulatan. Perbedaan ini tidak pernah dibicarakan secara terbuka karena masing-masing mengira pemahamannya telah jelas. Rombongan kerajaan dari barat tiba dan berkemah di lapangan yang telah disiapkan. Suasana awal berjalan tertib, namun ketegangan samar mulai terasa. Bahasa tubuh, susunan pasukan, dan tata letak perkemahan memunculkan tafsir yang berbeda. Mada menyadari ada sesuatu yang tidak selaras. Tetapi waktu bergerak cepat, kesempatan untuk menjernihkan maksud kian menyempit. Di tengah kebingungan itu, pesan-pesan yang disampaikan menjadi kaku dan terpotong. Upaya untuk menjaga wibawa masing-masing pihak justru memperkeras sikap. Ketika satu pihak menunggu penjelasan, pihak lain menunggu pengakuan. Ketegangan meningkat tanpa satupun menyadari bahwa kesalahpahaman telah membesar menjadi ancaman. Benturan akhirnya terjadi. Dalam waktu singkat, keadaan berubah kacau. Suara senjata dan teriakan menggantikan niat damai. Pertempuran singkat namun mematikan pecah, meninggalkan korban yang tidak seharusnya jatuh. Harapan akan persatuan berubah menjadi luka yang dalam. Berita tentang peristiwa itu menyebar cepat, mengguncang hati rakyat di kedua belah pihak.
Ketika kabar itu sampai ke pusat kerajaan, suasana menjadi sunyi. Kegembiraan yang sempat tumbuh lenyap seketika. Madha berdiri dalam diam, menyadari bahwa niat baik tidak selalu cukup tanpa kehati-hatian. Ia tidak mencari pembenaran, tidak pula menyalahkan pihak lain. Dalam peristiwa ini, ia melihat cermin tentang betapa rapuhnya komunikasi di tengah kekuasaan. Keputusan berat diambil. Madha memilih menanggung tanggung jawab moral. Ia tidak bersembunyi di balik prosedur atau hierarki. Ia menyatakan kesediaannya untuk mundur dari peran yang selama ini ia jalani. Bagi Madha, kesalahan yang menimbulkan korban harus dihadapi dengan sikap, bukan dengan alasan. Keheningan menyelimuti istana ketika keputusan itu disampaikan. Banyak yang terkejut, sebagian menolak, namun Madha tetap teguh. Ia percaya bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang mempertahankan posisi, melainkan tentang menjaga nurani. Peristiwa ini menjadi titik balik yang menyakitkan, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi seluruh kerajaan. Episode ini menorehkan pelajaran pahit, bahwa persatuan tidak hanya membutuhkan kekuatan dan niat, tetapi juga kepekaan membaca makna dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh, namun dari sanalah kesadaran baru mulai tumbuh. Dan bagi Madha, jalan pengabdian memasuki fase yang lebih sunyi, di mana kebijaksanaan diuji bukan oleh kemenangan, melainkan oleh keberanian menanggung akibat.